Hai semuanya, selamat datang kembali di Republik Rupiah, tempat di mana informasi rumit kami pecah dan sampaikan dalam pemaparan yang mudah dipahami. Hari ini, kami punya topik yang sungguh kontroversial nih, tentang teknologi revolusioner dan perlombaan mereka dalam menjadi blockchain smart contract yang utama di dunia. Saat ini, raja yang tak terbantahkan adalah Ethereum, dan kami nggak segan bilang seberapa sukanya kami dengan Ethereum di Republik Rupiah. Tapi, apakah kompetitor mereka akan meraih mahkotanya? Dan jika iya, siapa? Kami akan membicarakan semua itu di episode ini. Jadi, jangan lupa like dan subscribe agar kalian bisa terus pantau semua konten dari kami. Oke, let's go! Baiklah, ingat aja episode-episode tentang koin spesifik ini adalah untuk tujuan informasi dan bukan saran investasi. Jadi, mohon pastikan kalian lakukan riset tersendiri sebelum menginvestasikan uang apapun ke bentuk investasi manapun. Juga, kalau kalian belum paham sepenuhnya apa blockchain smart contract itu, tonton video mengenal Ethereum kami yang menjelaskan semuanya. Jadi, sejak peluncuran Ethereum di 2015 sebagai blockchain smart contract pertama di dunia, telah ada beberapa kompetitor yang mengejar tahtanya, seperti Bitcoin yang telah menjumpai beberapa pesaing dan alternatif. Begitu pula Ethereum telah punya tiruan dan kloningannya. Jadi, sebagaimana Ethereum menyentuh harga all-time high 6 tahun setelah peluncurannya dan meningkatkan jumlah developer dan pengadopsi, pada 2020 itu memecahkan rekor atas transfer value atau nilai yang lebih banyak dari blockchain lain apapun. Kami ingin jujur ke kalian, kami akan lihat beberapa alternatif blockchain smart contract untuk lihat proyek apa yang mereka lakukan, apa mereka punya fitur spesial apapun, apa ada yang menggunakan mereka, dan ancaman macam apa yang mereka berikan kepada Ethereum, komputer virtual terbesar di dunia. Jadi, siapa aja alternatif utamanya Ethereum? EOS meluncurkan rencana awal atau white paper-nya pada tahun 2017. EOS merupakan produknya perusahaan Block One. Awalnya mengeluarkan 1 miliar token. Mereka mengumpulkan lebih dari 4 miliar dolar Amerika dengan itu. Kemudian SEC atau regulatornya Amerika menganggap penjualan tersebut ilegal dan memberi mereka denda 24 juta dolar. NEO awalnya disusun pada tahun 2014 dan diubah namanya jadi NEO pada tahun 2017. Itu menjanjikan berbagai fitur yang akan membuatnya lebih unggul dari Ethereum. Itu dibicarakannya sebagai Ethereum-nya Cina. Umumnya karena itu didirikan di Cina dan juga dari mana sebagian besar penggunaan awalnya berasal. Tron. Gak banyak nih yang bisa kami bicarakan soal Tron, karena kami bukan penggemar beratnya. Itu diluncurkan pada 2017, tapi telah dituduh itu cuma jadi copy-paste-nya Ethereum. Dalam pemeriksaan kodenya, telah ditemukan beberapa diantaranya sama persis, hanya salinan kode sumbernya Ethereum. Klaim ini dibantah oleh pendirinya Justin Sun, tapi mereka ketahuan sering melakukannya, termasuk menyalin dApps dari Ethereum dan hanya mengganti namanya pada blockchain Tron. Tezos adalah blockchain lain yang disusun pada 2014, tapi meluncurkan mainnet-nya di 2018. Itu awalnya ada banyak hype sebagai teknologi yang dapat meningkat dari Ethereum. Namun karena perselisihan antara pendiri dan yayasannya, fitur-fiturnya telah banyak tertunda. Hype tentang sekitar proyeknya telah agak mereda. Cardano diluncurkan pada tahun 2017 oleh Charles Hoskinson, seorang co-foundernya Ethereum. Menurut laporan Charles Hoskinson, meninggalkan Ethereum awalnya karena perselisihan tentang apakah Ethereum harusnya jadi nirlaba atau tidak. Charles Hoskinson nggak mau itu nirlaba. Setelah itu dia mendirikan perusahaannya IOHK yang utamanya bertanggung jawab atas pengembangan proyek Cardano. Proyek ini telah sangat dikritik karena tertunda-tunda, tapi di awal 2021 ada beberapa excitement tentang harganya dengan smart contracts yang akhirnya bisa diharapkan pada kuartal pertama tahun ini. Jadi, apakah ada dari proyek ini yang bisa dikatakan berhasil? Adakah di antara mereka yang sebenarnya mendekati keunggulan yang dimiliki Ethereum? Jawaban singkatnya adalah tidak. Menurut laporan yang dilakukan 1 tahun lalu oleh perusahaan teknologi dan investasi ConsenSys,
mereka menemukan bahwa Ethereum memiliki 4 kali lebih banyak developers yang mengembangkan proyek mereka daripada blockchain lain. Ini tercatat sebelum boomingnya DeFi atau keuangan desentral di pertengahan 2020. Indikator lain adalah bahwa banyak dari proyek ini telah membangun bridges atau jembatan ke Ethereum, sehingga orang yang menggunakan Ethereum dapat menggunakan platform mereka juga. Indikator yang jelas bahwa mereka nggak punya pengguna mereka sendiri, jadi hanya nyari beberapa dari remah-remahnya Ethereum. Kami tahu EOS telah mengantongi dompet yang tebal dari penggalangan modal mereka, dan Cardano memang memiliki komunitas yang aktif, jadi hanya waktu yang akan menunjukkan apakah mereka dapat lebih berhasil daripada Ethereum. Tetapi untuk saat ini, semua tanda-tanda menunjukkan Ethereum menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Sekarang, beritahu kami apa pendapat kalian. Kemanakah pengembangan ini menuju? Dan apakah kalian lihat masa depan cerah untuk salah satu dari blockchain tersebut? Kami tertarik untuk terus ngobrol dengan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Dan kembali lagi ke channel ini Republik Rupiah untuk lebih banyak video selanjutnya. Cheers!